Pada zaman dahulu, di tanah Lombok yang kaya akan budaya dan kearifan lokal, hiduplah dua bersaudara dengan takdir yang berlawanan, Cupak dan Gerantang. Kisah ini telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari sastra lisan masyarakat Sasak. Dikisahkan, mereka hidup di Daha Negara, sebuah kerajaan besar di bawah kepemimpinan Datu Daha. Namun, meski lahir dari darah yang sama, sifat dan hati mereka bagai bumi dan langit. Cupak penuh kelicikan dan keserakahan, sementara Gerantang berhati mulia dan berbudi luhur. Cupak dan Gerantang dua orang yang sangat berbeda. Cupak seorang kakak berperawakan tambun dan tinggi besar, licik, rakus, pendengki, suka berbohong dan mencuri menjadi sifatnya. Wajahnya pun jelek dan seram, tutur katanya kasar dan tidak sopan. Gerantang seorang adik berperawakan tegap namun luwes, tutur katanya halus dan sopan, berwajah tampan dan gagah, baik, jujur dan pemaaf menjadi sifatnya. Kedengkian dan iri hati yang menyelimuti hati Cupak membuatnya dendam dan berusaha membunuh adiknya, Gerantang. Namun sang adik terus saja memaafkan apapun yang telah dibuat si Cupak untuk menyingkirkannya. Mereka berdua hidup di sebuah negara yang bernama Daha Negara yang dipimpin oleh Datu Daha sebagai rajanya. Datu Daha mempunyai seorang putri yang sangat cantik, Dewi Sekar Nitra namanya. Suatu ketika sang putri raja diculik oleh seorang raksasa yang sangat jahat. Dewi Sekar Nitra dikurung dalam sebuah sumur tua yang sangat dalam. Raja memberikan sayembara bagi siapa yang menyelamatkan sang putri, maka ia akan dinikahkan dengan sang putri dan akan menjadi pewaris tunggal kerajaan. Terdengar oleh Cupak sayembara itu, ia mengajak adiknya Gerantang untuk mengikuti sayembara tersebut. Dengan bantuan kedua patih dari kerajaan Daha Negara, mereka berdua diantar ke belantara tempat sang raksasa tinggal. Cupak sesumbar bahwa ia akan mengalahkan raksasa seorang diri. Si adik pun memperingatkannya agar tak sombong. Mendengar suara sang raksasa mendengkur, si Cupak gemetar dan kencing di celana. Namun karena sudah terlanjur sesumbar, ia memberanikan diri melawan raksasa sendirian. Ia tersungkur dan kalah. Melihat kakaknya tersungkur, Gerantang dengan sigap membantu kakaknya dan melawan sang raksasa. Raksasa tersungkur, pingsan dan kalah. Cupak melihat kesempatan emas itu langsung membunuh raksasa dengan sebuah keris yang diberikan Datu Daha sebelum mereka berangkat menuju hutan. Raksasa mati dengan keris Cupak menancap di dada besar nan bidangnya. Sumur itu dalam sekali adikku, kau tak mau kan membiarkan kakakmu ini yang masuk ke dalamnya. Begitu tutur Cupak kepada Gerantang. Gerantang pun paham, ia langsung menuruni sumur tempat Dewi Sekar Nitra disembunyikan oleh sang raksasa. Dengan bantuan seutas tali, ia menuruni sumur itu seorang diri. Ia terkagum melihat kecantikan sang putri raja yang sedang memeluk erat lututnya itu. Setelah memperkenalkan diri, ia berteriak ke arah Cupak yang telah menunggu di permukaan sumur. Cupak dengan sigap dan penuh semangat menarik putri raja melalui seutas tali itu. Gerantang tinggal sendiri di dalam sumur. Kalau saja aku menarik Gerantang ke atas, maka ia akan dinikahkan dengan putri. Karena ia yang telah berani memasuki sumur, mengalahkan raksasa, dan tentu saja ia lebih tampan daripada aku, siasat si Cupak. Cupak pun meninggalkan Gerantang di dalam sumur dan menutup permukaan sumur dengan batu yang sangat besar. Cupak menuju istana bersama putri. Sang Raja Daha Negara memenuhi sayembaranya. Cupak senang, bukan kepalang, karena akan dinikahkan dengan putri raja. Akan tetapi tiba-tiba sang putri memberikan kesaksian bahwa Gerantanglah yang menyelamatkannya. Cupak marah dan menantang patih kerajaan beradu perisean untuk membuktikan kebenaran ucapannya bahwa ia sendirilah yang menyelamatkan putri raja.
Patih kalah, Cupak semakin sesumbar. Begawe belek atau pesta besar-besaran pun digelar di halaman istana, menandakan akan berlangsungnya sebuah pesta pernikahan. Singkat cerita, Gerantang berhasil keluar dari sumur tua itu dengan usaha, kesabaran, dan pertolongan Tuhan. Ia bergegas menuju istana. Melihat kehadiran adiknya yang masih hidup itu, Cupak marah dan menantang Gerantang untuk berduel perisean, membuktikan siapa yang telah menyelamatkan putri raja. Gerantang sebenarnya mengalah, namun Cupak memaksa dan menganggap sikap mengalah Gerantang ialah sebuah penghinaan, maka Gerantang menerima tantangan itu. Cupak kalah hanya dengan beberapa kali pantokan penjalin atau rotan. Ia tersungkur. Melihat kejadian itu, sang putri membenarkan bahwa Gerantanglah yang menyelamatkannya. Cupak seketika dikepung oleh prajurit Daha. Ia hendak dibunuh. Saat Cupak hendak dibunuh, Gerantang meminta raja untuk mengampuni kesalahan kakaknya itu. Atas permintaan Gerantang itu, Cupak pun terampuni. Namun sebagai hukuman, ia dibuang jauh dari istana. Sementara itu Gerantang dinikahkan dengan putri raja dan menjadi pewaris tunggal kerajaan Daha negara. Mereka hidup berbahagia sampai akhir hayat. Pada akhirnya, kejujuran dan kebaikan hati Gerantang membawanya menuju kejayaan, sementara keserakahan Cupak justru menjadi kehancurannya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sifat tamak dan culas hanya akan membawa kesengsaraan, sedangkan ketulusan dan keberanian akan selalu menemukan jalan menuju kemenangan. Dari cerita rakyat ini, kita belajar bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensinya dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Semoga kisah Cupak dan Gerantang ini menjadi pengingat bahwa dalam kehidupan kita harus senantiasa berbuat baik dan menjunjung tinggi kejujuran.